Hantu PKI. Kejadian ini kualami tepat 2 minggu yang lalu. Ketika itu tepat malam Kamis, pukul setengah 9 malam, aku baru saja pulang dari rumah temanku yang berada di desa sebelah. Kebetulan waktu itu habis hujan lebat campur angin, sehingga jembatan yang tadi aku lewati roboh karena diterjang arus sungai yang meluap dan tertimpa pohon randu yang tumbang. Otomatis aku harus memutar 2 km dari jalan yang tadi kulewati. Jalan yang harus aku lewati nanti antara lain hutan bambu, yang menurut cerita orang di desaku adalah tempat pembuangan makhluk halus. Setelah itu aku harus melewati makam keramat yang konon banyak menunggunya dan paling terkenal dengan penampakan pocong tanpa kepalanya. Penderitaanku belum berakhir. Aku juga harus melewati satu tempat lagi yang menurut sejarahnya, tempat tersebut adalah tempat pembantaian orang-orang PKI. Nama tempatnya yaitu Sumur Alas. Tepat pukul setengah 9 malam, aku sampai di hutan bambu yang panjangnya kira-kira 500 meteran. Dengan perasaan yang sedikit takut, aku menggenjot sepeda ontel milikku dengan kencang. Namun belum sampai keluar dari hutan itu, tiba-tiba ada sebatang pohon bambu yang tumbang dan batangnya menghalangi jalan. Setelah dekat dengan pohon itu, aku turun dari sepeda dan mengangkat sepedaku melewati runtuhan pohon itu. Ajaib, pohon bambu yang tumbang itu langsung berdiri lagi, dan tiba-tiba terdengar suara burung hantu yang sangat kencang di sebelah kanan jalan. Bukan main kagetnya aku saat itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung ambil langkah 1000 dengan menggenjot sepeda ontel aku sekencang-kencangnya. Akhirnya keluar juga aku dari hutan bambu sialan itu. Sekitar 50 meter dari hutan tersebut, aku sedikit tenang karena tampak ada 2 orang yang sedang menyetrum ikan di pinggiran sawah. Namun ketenangan itu hanya kurasa sebentar saja, karena kini tiba saatnya aku harus melewati makam keramat. Iya, kuburan yang menurut orang-orang sangat angker. Dengan pikiran yang masih agak takut dan badan yang lumayan letih, aku pun menggenjot lagi pedal sepedaku memasuki kawasan pekuburan tersebut. Setelah sampai di makam keramat itu, benar saja, aku langsung dikejutkan dengan lampu jalan yang tiba-tiba mati. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau bangkai busuk yang sangat menyengat. Aku mencoba untuk tetap tenang dan banyak-banyak membaca kalimat Allah. Namun yang aku khawatirkan akhirnya kejadian juga. Tiba-tiba aku melihat ada sesosok bayangan hitam besar di bawah pohon randu yang tampak samar dari pandanganku. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku mengenjot sepedaku tanpa memperdulikan bayangan itu hingga sampailah aku di tempat angker terakhir, yaitu Sumur Alas. Dengan banyak berdoa dan berharap tidak terjadi apa-apa, aku mulai melewati tempat itu. Namun sialnya, rantai sepeda ontelku tiba-tiba malah terlepas. Akhirnya dengan penerangan seadanya dari senter HP, aku berusaha memperbaikinya. Setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan yang memilukan tepat dari arah belakangku. Karena penasaran dengan perasaan yang masih campur aduk, aku pun menoleh ke belakang. Dan benar saja, ternyata ada sesosok pocong dengan pakaiannya yang compang-camping, seperti habis kena banyak bacokan di sekujur tubuhnya. Aku tak mau memperhatikan secara detail bagaimana wujud pocong tersebut, karena ketakutan sudah menguasai diriku lebih dari awal. Yang aku lakukan saat itu, aku langsung mengenjot sepedaku dengan sekencang-kencangnya hingga akhirnya aku sampai juga di rumahku. Keesokan harinya, aku langsung sakit selama 4 hari. Aku lalu menceritakan semua pengalaman menyeramkan yang aku alami malam itu kepada ibuku. Menurut ibu, ternyata hari itu adalah hari wetonku, atau hari di mana aku terlahir. Konon menurut sebagian orang itu adalah hari sial. Wallahu alam, ini benar atau memang hanya kebetulan saja. Yang jelas, aku semakin yakin kalau alam gaib atau hantu itu memang ada.